Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyarrafah, NPM 250-329 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, mata kuliah Bimbingan dan Konseling di Madrasah Ibtidaiyah dengan dosen pengampu Bapak Rudi Haryadi, MPD. Pada permasalahan sekolah yang berada di tempat terpencil, maka saya akan mengacu pada kebijakan pemerintah seperti ada pembangunan gedung sekolah yang merata, ada juga memperbaiki akses jalan, terus selanjutnya ada memberikan jangkauan internet, serta ada memberikan beberapa teknologi yang tentunya harus tepat sasaran. Pada sekarang ini sudah ada beberapa bantuan pemerintah yang telah terjalankan seperti ada dana BOS, Kartu Indonesia Pintar, Program Indonesia Pintar, dan lain-lain. Maka tidak ada alasan lagi untuk tidak mengenyam bangku sekolah atau bangku pendidikan karena sudah ada bantuan dari pemerintah. Dan untuk anak didik yang tak jarang membantu orang tuanya, baik itu bertani ataupun berdagang, maka saya sebagai seorang guru akan menasihati secara baik-baik bahwa boleh membantu orang tua selagi itu tidak mengganggu proses belajar. Untuk sekolah yang sedang bergerak menjalankan program inklusi dan anak berkebutuhan khusus masuk ke sekolah tersebut, maka sekolah seharusnya menyediakan berbagai manfaat. Berikut diantaranya, yang pertama ada hak dan kewajiban yang sama dengan peserta reguler lainnya di kelas. Yang kedua ada berbagai fasilitas untuk belajar dan mengembangkan diri, terlepas dari keterbatasannya tersebut. Yang ketiga ada dorongan untuk lebih percaya diri. Kemudian yang keempat ada kesempatan untuk belajar dan menjalin persahabatan bersama teman sebayanya. Jika saya diberi tugas tambahan untuk melaksanakan tupoksi bimbingan dan konseling, maka saya akan menjalankannya dengan baik dan sungguh-sungguh. Karena bagi saya, semua peserta didik harus mendapatkan pendidikan yang sama, walau dari segi fisik, anak biasa dan anak berkebutuhan khusus itu berbeda. Maka apabila pada sekolah inklusi ada anak tunarungu, tunawicara, autis, AD atau HD, dan disleksia, ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Seperti yang pertama, menempatkan anak berkebutuhan khusus berada pada barisan paling depan saat proses pembelajaran berlangsung di kelas. Yang kedua, mencatat setiap perkembangan anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, mengawasi aktivitas anak secara berkala. Yang keempat, jangan terlalu dipaksa. Dan yang kelima ada mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab. Sebelum melakukan hal tersebut, maka saya harus menjalankan yang pertama ada membuat data asesmen siswa, yang kedua membuat program pembelajaran individual, yang ketiga membuat silabus, yang keempat membuat RPP. Peran saya sebagai seorang guru adalah sebagai korektor, sebagai inspirator, sebagai motivator, sebagai supervisor, dan evaluator. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum mengajar anak berkebutuhan khusus adalah mencari tahu apa saja potensi dan hal yang disenangi oleh anak tersebut. Setelah itu, anak berkebutuhan khusus di-trigger untuk mempelajari hal-hal baru dengan cara yang membuat mereka senang dan nyaman. Berikutnya, saya akan menanamkan pada diri peserta didik bahwa mereka itu sama. Jangan sampai ada perasaan yang membeda-bedakan antara anak biasa dan anak berkebutuhan khusus. Demikian penjabaran yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.